Oke, hari ini kita akan bahas mengenai pelindungan data pribadi yaitu privacy ya. Seperti yang saya umumkan di LMS. Tapi sebelum ke sana, mungkin saya ingin ceritakan dulu dari materi kuliah analisa kinerja sistem, yaitu bagaimana kita bisa tahu kalau infrastruktur kita di perkuliahan yang minggu lalu itu memadai. Bagaimana kita mensimulasikan, bagaimana kita menguji, bagaimana kita mengetahui beban, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya ingin masukkan sedikit, mungkin sekitar 4 slide sebelum kita masuk ke perkuliahan, ke inti utama dari perkuliahan ini, supaya kita tahu sebetulnya bagaimana sih caranya kita bisa merasa bahwa aplikasi kita itu cocok kalau kita taruh di server. Apakah servernya tidak membuat lambat, bagaimana bebannya, apakah sudah sesuai. Nah, ini sebetulnya bukan materinya dari manajemen informasi, kita harus tahu saja. Ini biasanya masuknya ke dalam materi tata kelola atau analisa kinerja sistem. Oke, mungkin 3 slide saya akan sharingkan. Mungkin sebagian sudah pernah ada yang dengar, kalau belum mungkin ini jadi pengetahuan baru ya. Nanti saya akan berikan satu contoh menggunakan yang namanya data relic. Oke, tunggu sebentar. Ya, santai saja ya, ini masih pagi, yang mau sambil sarapan silakan. Santai saja kita kuliahnya. Oke, sebentar saya hapus dulu ya. Oh, sebentar, salah slide mungkin. Slide-nya, nama slide-nya apa ya? Sebentar. Oh, oke. Nah, di sini kita akan melihat dulu materi bagaimana kita bisa tahu apakah aplikasi kita yang ditaruh di server ini sudah sesuai dengan server yang kita pesan. Kemarin kan kita lihat di infrastruktur ya, apakah sudah sesuai. Salah satu caranya yang disebut dengan application performance management. Nah, ini biasanya masuk ke dalam ilmu tata kelola, tapi di dalam mengelola sistem juga kita harus tahu bahwa sistemnya sudah sesuai dengan beban yang dibutuhkan, beban atau penggunaan yang dibutuhkan. Oke, kita akan lihat 3 slide dari sini. Ya. Saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi bagi yang tertarik, karena ini memang bukan bagiannya dari mata kuliah manajemen informasi, mungkin kalau tertarik silakan mungkin lihat di YouTube ya. Silakan lihat sendiri lah bagi yang tertarik saja. Ini tugas yang tidak wajib ya, dan juga tidak akan dijadikan materi dari ujian akhir. Namanya application performance monitoring. Nah, sekarang biasanya mahasiswa informasi yang sudah lulus itu pekerjaannya ini. Mereka melakukan beberapa simulasi dari aplikasi sebelum dilemparkan ke masyarakat. Nama ilmunya adalah Application Performance Monitoring atau yang sering disingkat APM. Jadi APM ini muncul dengan cara membuat satu server sebagai penguji kondisi real. Nah, server ini kadang-kadang juga disebut dengan server APM. Caranya bagaimana? Program kita tanamkan di server, kemudian kita uji menggunakan suatu bahasa
pemrograman yang sederhana untuk mensimulasikan program tersebut di server. Jadi ada seolah-olah ada usernya, ada penggunanya, terus dilihat apakah tersebut kinerjanya bagus, dimonitoring, apakah kinerja dari bebannya sesuai dengan servernya, apakah platformnya sesuai. Nah, seperti itu. Nah, tool yang ada di sini banyak ya. Ada 4 yang saya berikan. Ada AppDynamic, Stackivy, Lectrace, Dynatrace, dan New Relic. Nah, bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengelola informasi dari sisi kinerja, biasanya masuk ke mata kuliah analisa kinerja sistem, itu boleh lihat yang namanya New Relic. Oke, jadi nanti silahkan searching di YouTube seperti apa sih yang namanya New Relic itu, bagaimana kita bisa tahu bahwa satu sistem itu sesuai atau tidak sesuai. Nanti dia seperti ini, jadi merupakan suatu bahasa, bisa pakai PHP, pakai bahasa apapun yang digunakan. Nah, nanti dia akan, server New Relic ini akan mensimulasikan seolah-olah digunakan oleh beberapa user, apakah dia sanggup menggunakan bebannya cukup banyak. Nanti dia akan berikan semacam simulasi. Nah, ini sering dipakai sebelum aplikasi dilemparkan. Jadi pada kita repot-repot mengelola, ternyata konfigurasi dari infrastrukturnya tidak sesuai, kita harus nambah lagi, beli lagi ke Amazon, ke AWS, ya, lebih baik kita simulasikan terlebih dahulu. Nanti bagian detail sekali lagi silahkan lihat ya, apa saja yang disebut dengan New Relic ini. Bahasa yang digunakan macam-macam ya, bisa pakai Java, PHP, Python, tidak sukar, contohnya banyak. Kita bisa memonitoring aplikasi, memonitoring server, memonitoring browser yang layak atau tidak layak, bahkan di sistem mobile kita bisa. Kemudian bagaimana tingkat availabilitasnya, berarti ini reliabilitasnya, keandalan dari sistem. Oke, itu merupakan tugas yang tidak wajib. Jadi bagi siapapun yang tertarik silahkan lihat apa sih sebut dengan New Relic. Mengapa kita harus menganalisis kinerja dari hardware, dari infrastruktur, dari aplikasi. Jangan-jangan aplikasinya tidak sesuai, setelah ditaruh di server, servernya membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, kita gunakan ini. Ini tidak saya ceritakan karena memang sekali lagi bagiannya dari mata kuliah tata kelola dan analisa kerja sistem. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita yang disebut dengan perlindungan data pribadi. Jadi kita tutup dulu tentang infrastruktur sampai di application performance monitoring atau APM. Kita masuk kepada manajemen dari data. Bagaimana mengolah data. Ini isinya bukan tentang ERD, tentang DFD, bukan. Jadi bukan tentang basis data, bukan. Tapi bagaimana mengelola supaya data tersebut tersimpan, aman, dapat digunakan, dan dapat diambil kalau dibutuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan cerita tentang pemodelan dari basis data, bukan. Seperti ini ya. Jadi yang namanya pengolahan data itu ada yang disebut dengan data privacy. Privacy tidak sama dengan data security, tidak sama. Nah, karena kadang batasnya tipis ya, apa sih disebut dengan data keamanan, dengan data privacy. Mungkin saya bisa analogkan begini, kalau misalkan saya punya anak perempuan ya, sudah menjelang dewasa, dari remaja ke dewasa, saat mereka masuk ke rumah saya tentunya itu sudah aman. Tapi mereka punya kamar-kamar sendiri yang bapaknya sendiri tidak boleh masuk ya. Itu namanya privacy. Jadi syarat untuk privacy itu harus aman dulu. Jadi ada rumahnya gitu ya. Tapi untuk kamarnya sendiri itu adalah privacy. Bahkan bapaknya sendiri nggak boleh sembarangan masuk, harus ketok pintu. Kalau kita punya anak perempuan yang sudah menjelang dewasa, nah, itu namanya privacy. Jadi beda tipis lah. Mungkin kalau sampai pintu rumah itu sudah stopnya udah yang namanya keamanan. Tapi masuk ke pintu kamar itu adalah privasi. Nah, ilmu ini disebut dengan ilmu-ilmu yang tergolong kepada pengolahan data atau data governance.
Isinya ya melibatkan semuanya, manusia, teknologi ya di situ, kemudian beberapa proses yang dibutuhkan. Ada yang namanya data stewardess. Ini istilah lama ya. Data stewardess itu adalah yang mengawasi penggunaan. Jadi sama seperti pramugari pada saat kita bagaimana sih menggunakan sabuk pengaman. Kalau kita butuh sesuatu, butuh data, mereka yang informasikan. Jadi data stewardess ini adalah sistem yang siap-siap untuk mengawasi penggunaan data atau membutuhkan data apa, mereka yang mengirimkan ke basis data yang dibutuhkan. Jadi data stewardess sekarang banyak yang menggabungkan dengan Hadoop ya, jadi bisa bisa mencari data di berbagai server ya, seperti itu. Ini data stewardess, jadi membantu mengawasi kalau usernya butuh data apa, dicarikan di mana alamatnya, itu data stewardess. Kemudian data quality ini berhubungan dengan cara merapikan data sampai menyimpan data. Biasanya ini dalam ilmunya namanya data warehouse. Data warehouse dikenal yang namanya ETL, extracted, transform, and load. Jadi merapikan data supaya kualitasnya itu benar-benar bagus, bukan sekedar data yang disimpan tapi tidak ada value-nya. Ini ilmunya data quality. Kemudian ada metadata management. Apa sih bedanya metadata sama data? Ada yang tahu metadata sama data? Siapa nih? Rahmi tahu bedanya? Metadata sama data? Tahu tidak Rahmi? Siapa nih? Tristan tahu? Tristan? Bedanya metadata sama data? Apa sih bedanya metadata sama data? Ini sering sekali didengar ya. Kalau kita lihat beberapa seminar tuh sering sekali metadata sama data. Apa coba? Coba wanita Tiara bisa menjelaskan metadata sama data? Apa bedanya? Bisa menjelaskan metadata dan data gitu. Apa sih bedanya? Oh, belum ada yang bisa menjelaskan. Oke, ini istilah di zaman saya waktu masih kuliah tidak terlalu sering ya. Metadata itu adalah informasi mengenai data. Kalau pada tabel, ini adalah atributnya. Jadi kalau pada record ya, record data itu atributnya apa sih? Nama, kemudian name, nah itu merupakan metadata. Kalau pada file PDF, mungkin metadata itu adalah tanggal pembuatan PDF, siapa pemilik PDF-nya, kapan diperbaiki. Jadi keterangan-keterangan tambahan tentang data. Ini disebutnya metadata management. Kemudian ada master and driven data management. Ini berhubungan dengan data master. Biasanya merupakan tabel-tabel yang bersifat statis yang digunakan kalau perlu, bukan berupa tabel yang bersifat dinamik. Jadi kalau transaksi merupakan tabel dinamik. Ini merupakan tabel-tabel statis yang mungkin perbaikannya tidak terlalu sering. Jadi setelah dimasukkan jadi data, hanya digunakan untuk diambil saja. Jarang sekali untuk dimasukkannya. Memperbaikinya juga mungkin hanya pada kasus-kasus tertentu karena sudah jadi data master. Kemudian tadi data security management dan akhirnya ada yang disebut dengan life cycle data. Nah, untuk materi management system kita akan bahas yaitu data privacy dengan life cycle data. Yang data security sudah ada mata kuliahnya sendiri, data quality sudah ada ya. Jadi yang mungkin yang dua saja yang kita bahas di semester ini yaitu data privacy atau yang diterjemahkan sebagai data pribadi dan life cycle. Itu yang kita bahas hari ini. Hari ini kita akan kuliah mungkin agak cepat materinya karena tidak banyak. Di dalam kurikulum S1 kita perkenalkan sekarang namanya standar-standar ya. Mungkin kalau kurikulum sebelumnya masih tidak banyak standar. Ada standar yang sudah dijadikan standar nasional Indonesia, SNI. Biasanya kalau di dalam standar itu dituliskan SNI dan di belakangnya adalah nama standar yang diadopsi. Di sini ada ISO, standar yang merupakan organisasi yang berpusat di Amerika. Ada IEC, dibacanya IC. Bagusnya namanya IC, berarti saya mengerti ya. IC ini standarnya dari Eropa, jadi gabungan antara
standar yang ada di Amerika dan Eropa. Apakah sudah pernah dapat mata kuliah keamanan sistem informasi yang menggunakan ISO 27001? Sudah pernah dapat belum? S1 di sini. Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum ya. Kalau gitu saya ceritakan nanti supaya sama, mungkin saya ceritakan dari nol lagi ya. Bagi yang sudah mengerti, ya dengarkan saja ya, anggapnya review ya. Nah, ISO IEC 27701 ini semuanya keluarga, disebutnya keluarga 27.000. Family dari 27.000. Nah, untuk 27.701 ini khusus mengenai data privasi atau kita terjemahkan sebagai data pribadi atau dalam undang-undang disebut dengan perlindungan data pribadi. SKKNI yang sedang dirumuskan yang lagi ramai sekarang itu SKK itu adalah kompetensi kerja. Jadi untuk kita bekerja itu ada yang namanya perlindungan data pribadi ini di Kominfo. Kemudian di kriptografi juga ada di Badan Sandi. Ini juga lagi sedang dirumuskan. Tujuannya juga untuk mengejar rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di DPR. Karena ini dari tahun 2018 sampai sekarang belum finish. Kenapa belum finish? Nanti kita akan lihat mengapa alasannya belum selesai. Mudah-mudahan sebelum KTT nanti di Bali sudah selesai ya. Nah, data pribadi sekali lagi syaratnya harus aman dulu. Jadi bukan kita bisa menyebutkan data tersebut aman kalau kita setelah itu baru kita masuk ke data privacy. Contoh, mungkin saya berikan contoh supaya mudah mengerti ya. Misalkan kita membuka data untuk membeli di marketplace. Nah, nama kita, data pribadi kita, alamat kita, yaitu hanya boleh digunakan buat pengiriman. Tapi marketplace tidak boleh membocorkan data kita kepada pengguna lain. Misalkan diberitahu kepada agen-agen kartu kredit, yang tidak boleh. Mereka harus menjaga. Mereka sebagai pemroses data kita harus bisa menjaga. Jangan sampai data kita tersebar kemana-mana. Ya mungkin dipikir apalah arti data kita cuma mahasiswa, cuma dosen. Tapi kalau kita orang penting, misalkan yang nyewa ke marketplace adalah gubernur. Nah itu kan tidak sembarangan. Gubernur mengirimkan ke rumah pribadinya. Tidak boleh semua orang tahu di mana rumah pribadi gubernur. Karena mereka termasuk orang-orang yang secara politik dilindungi, yang disebut dengan PEP, Political Exposure People. Mereka termasuk golongan PEP. Kalau di dalam privasi ada tingkatannya, kalau sudah PEP, itu cukup harus ada privasi yang lebih tinggi misalkan. Artis juga termasuk memiliki privasi ya, tapi mungkin sekarang kalau di sosial media itu privasinya kurang ya. Kita kalau bicara macam-macam di Twitter bisa ditangkap, masukan meme yang tidak sesuai ya bisa ditangkap juga. Padahal kan yang namanya Twitter itu bebas siapa yang mau jadi follow, siapa yang mau jadi follower. Di situ tidak ada namanya yang melindungi privasi dari kita berbicara. Tidak ada ya. Instagram juga sama. Instagram zaman sekarang itu belum menggunakan namanya perlindungan data pribadi. Ya, karena yang namanya data pribadi belum semuanya menerapkan. Kita mau bicara apa, mau kasih gambar apa di Instagram, itu bisa ditangkap kalau sekarang. Karena undang-undang ITE-nya itu belum sampai kepada membedakan mana data pribadi, mana ruang publik, mana ruang privasi. Itu masih belum sampai. Sehingga itu yang membuat alot juga ya di kita ya di sini. Dan misalkan kalau di tahun 2015 itu ada nama aplikasi Reddit. Pernah dengar? Itu sama seperti Twitter. Ada yang pernah tahu aplikasi Reddit tahun 2015 ditutup oleh Indonesia? Belum pernah tahu ya. Jadi mirip seperti Twitter, tetapi isinya lebih bebas. Mau diskusi apapun bebas. Nah, kebanyakan ya diskusinya tentang dewasa ke atas. Sehingga oleh pemerintah Indonesia itu sudah melanggar budaya Indonesia. Jadi privasi di sini bisa privasi pribadi, bisa privasi organisasi, bisa privasi negara. Yaitu Reddit termasuk melanggar privasi negara. Karena kita kan punya unsur-unsur budaya dan etika yang tidak seperti orang-orang barat. Akhirnya silahkan nanti googling, lihat apa sih sebut dengan Reddit ya.
D-nya 2, Reddit itu sama seperti Twitter tapi diskusinya bebas. Nah, orang Indonesia senangnya di materi-materi dewasa ya, bahkan masuk ke pornografi. Sehingga ditutup oleh pemerintah Indonesia tahun 2015. Jadi kata privasi ini bukan hanya privasi data kita, tapi juga bisa berupa data perusahaan. Tidak boleh data perusahaan itu bocor, tidak boleh. Harus dibatasi. Sekarang kita sudah punya standar nasional Indonesia yang diambil atau diadopsi dari ISO IC 27701 2019. Kita lihat isinya apa saja, mungkin belum banyak standar yang dijelaskan di S1 ya, karena biasanya kurikulum praktis seperti ini diajarkan di S2, tapi saya pikir sudah waktunya sekarang kita belajar standar, karena mengelola tanpa standar sudah tidak layak ya. Sekarang namanya menguasai informasi itu pakai standar. Jadi ada standar untuk cloud computing, ada standar manajemen resiko, seperti kemarin kita bahas sebelum UTS, itu sudah seperti itu. Saya lihat beberapa kurikulum di informasi banyak yang belum memasukkan standar. Saya pikir sudah waktunya. Karena nama informasi itu tidak bisa mengelola tanpa standar. Kalau di sini kita bandingkan antara keamanan dengan privasi. Apa sih bedanya data pribadi dengan data keamanan? Di warna hijau ini diceritakan ada pelaporan keuangan. Setelah menjadi laporan keuangan menjadi data yang classified, rahasia. Keuangan tentang data pribadi pegawai, berapa gajinya, itu dirahasiakan. Tetapi cuma sampai di situ pintunya. Kalau yang namanya akurasi dari data, siapa orangnya, kemudian berapa gajinya, itu termasuk privasi juga dan juga termasuk keamanan. Stopnya sampai ke laporan keuangan. Tapi kalau data privasi itu berbeda dengan data keamanan. Kalau data keamanan cuma sampai di laporan keuangan, data privasi banyak sekali tambahannya. Misalkan bagaimana cara pengumpulannya, kita harus tahu apakah privasinya dipenuhi, bagaimana legal basis, jangan sampai data privasi dikumpulkan dengan cara yang salah. Jadi di sini kalau ngambil data untuk tugas akhir, itu diwajibkan menggunakan surat pengantar dari universitas. Jangan ngambil datanya itu lewat pintu belakang. Jadi kadang punya omnya kerja di sana, minta data lewat omnya. Nah itu nggak boleh. Mengapa? Karena itu termasuk data privasi perusahaan. Jadi ada data privasi pribadi, data privasi perusahaan. Kita harus lewat pintu depan, surat izin. Kalau tidak nanti setelah selesai tugas akhir atau skripsi tidak akan ditandatangani oleh perusahaan tersebut. Kita tidak bisa mengumpulkan berkasnya ke perpustakaan, itu jadi masalah. Jadi sekarang harus menggunakan pintu depan ya, jadi lewat jalur yang wajar. Misalkan kita ingin mengetahui di mana sih posisi pacar kita, di beberapa mahasiswa yang protektif kepada pacarnya, lalu menanamkan aplikasi untuk mengetahui posisi dari pacarnya di mana. Nah, itu juga sekarang tidak boleh, karena melanggar privasi. Meskipun undang-undang tentang privasi mencari posisi belum diambil dari hukumnya FBI, ya, kita masih 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 belum sampai ngambil ke sana, tapi tetap itu melanggar. Hati-hati ya, walaupun belum ada undang-undang yang jelas ya. Nah, kemudian privasi juga membahas mengenai tujuannya proses itu untuk apa. Jadi kalau misalkan tujuannya prosesnya untuk marketplace, tidak boleh datanya dikasih ke para sales kartu kredit. Ini disebut dengan data-data primary usage-nya buat apa. Secondary usage-nya juga tidak boleh digunakan, misalkan data yang kita kirimkan ke marketplace digunakan buat promosi. Padahal kita nggak ingin adanya promosi, nggak boleh. Jadi secondary usage-nya harus hati-hati. Jangan sampai ada penggunaan kedua yang tidak disetujui oleh pengguna. Ya. Siapa yang jadi penanggung jawab pemrosesan, siapa kontak yang bisa dihubungi jika ternyata data kita bocor. Data BPJS pada saat pandemi COVID bocor. Siapa yang bisa bertanggung jawab pada data tersebut bocor? Tidak peduli apakah itu salah manusia, salah sistem, tidak peduli. Karena kalau di undang-undang sekarang, di undang-undang nanti kalau misalkan berhasil dijadikan RUU PDP, itu tidak melihat siapa manusia, siapa sistem. Yang jelas datanya sudah
data privasi sudah hilang atau bocor. Banyak sekali masalah privasi yang muncul, terutama di Indonesia ini, bagaimana subjek data bisa melakukan akses, perbaikan data. Biasanya kalau di dalam ilmu basis data, namanya skema. Jadi kalau saya adalah seorang karyawan, saya hanya bisa lihat gaji saya lewat sistem. Tapi kalau bagian keuangan, skemanya beda. Dan mereka bisa lihat gaji mungkin seluruh karyawan. Tapi tidak boleh karyawan lain melihat gaji kita lewat sistem. Tidak boleh. Jadi ada orang lain melihat ternyata gaji temannya bisa kelihatan. Entah bagaimana, salah password atau bagaimana, tidak boleh. Bahkan sekretaris yang bukan orang bagian finansial ternyata bisa melihat data dosen, misalkan gajinya berapa, itu bisa terjadi masalah. Ada istilah beda pendapat, boleh, tapi beda pendapatan, wah malah jadi masalah. Ini golongannya sama, tapi pendapatannya kok beda, dia masuk lebih dahulu, tapi kok gajinya lebih besar. Nah, itu jadi masalah. Jadi tidak boleh sembarangan akses. Nah, ini namanya skema. Kalau di dalam ilmu base data, kalau ada yang belum pernah mendapatkan materi, namanya skema. Jadi kalau saya login-nya pakai login karyawan, maka saya cuma punya privilege sesuai dengan skema karyawan. Kalau saya login-nya pakai password-nya adalah bagian keuangan, maka privilege saya cuma skema bagian keuangan, seperti itu. Bagaimana kalau kita punya beberapa skema? Namanya apa itu? Ada yang masih ingat namanya apa? Kalau kita punya beberapa skema, kita punya password sebagai karyawan, password sebagai orang bagian keuangan, bahkan kita punya 3 password dengan skema yang berbeda. Ada yang tahu namanya itu? Itu termasuk pelanggaran apa itu kira-kira dalam manajemen? Pernah dengar? Jadi tidak ada pemisahan tanggung jawab atau tidak ada pemisahan skema. Orang ini punya skema cukup banyak. Ini disebut dengan segregation of duty. Jadi nama pelanggarannya adalah non-segregation of duty. Tidak ada pemisahan tanggung jawab. Karena dia punya skema terlalu banyak. Ya, seperti itu ya. Apa kalau dia punya skema buat melakukan persetujuan, bisa mengupdate, juga dia punya skema untuk melakukan ACC keuangan. Wah, ini bahaya. Ini yang disebut dengan non-segregation of duty. Dia bisa membuka rekening buat kredit peminjaman, dia juga yang meng-ACC kredit peminjaman, sampai dananya cair, dia juga yang meng-ACC. Ini bahaya ya. Tidak ada non-segregation of duty. Ini merupakan masalah-masalah nanti yang kita akan bahas mengenai masalah sumbernya korupsi ya. Jadi kalau dalam ilmu korupsi, dalam informasi, salah satu segregation of duty. Dia bisa mencairkan uangnya, kemudian data jejaknya dihapus. Nah, itu berbahaya. Nah, itu termasuk untuk yang cukup berbahaya. Jadi nanti kalau sampai kita akan sampai ke sana. Kemudian bagaimana kebijakan retensi, ini juga nanti kita akan bahas. Mungkin kalau tidak sekarang, minggu depan, bagaimana retensi. Retensi itu adalah umur datanya sudah habis, sudah harus dipetik kemaskan atau diupdate karena umurnya sudah habis. Itu data misalkan mahasiswa itu kalau sudah lewat 10 tahun berarti sudah bukan lagi mahasiswa aktif, ya berarti harus dihapus datanya ya, atau dipetik kemaskan. Nah, ini hubungan antara keamanan dan privasi. Itu dijembatani oleh SNI ISO IC yang tadi 27701. Kalau yang namanya security itu bicara tentang teknologi, tentang kontrol ya, kontrol teknologi informasi. Sedangkan yang namanya privacy itu berhubungan dengan hak asasi manusia yang tidak boleh kita langgar ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita memunculkan wajah keluarga kita terlalu lengkap, apalagi kita termasuk golongan PAP. Nanti kalau mahasiswa misalkan 5 tahun lagi jadi anggota DPR, kalau sekarang dari DPR muda-muda ya, hati-hati jangan sampai foto keluarga terlalu menyebar ya, bahayanya. Takutnya ada orang yang jahat yang menggunakan. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi kalau ilmu ini digabungkan satu sisi teknologi, satu lagi sisi hak asasi manusia. Isi dari 27701 itu isinya adalah, nah ini akan saya jelaskan bagi mahasiswa yang belum pernah dapat
standar keamanan. Standar keamanan yang dijadikan SNI adalah ISO 27001. Ada juga standar keamanan yang dijadikan standar sebelumnya, misalkan standar dari negara Inggris, ada BS 7799 ya, yang kemudian diadopsi oleh Amerika menjadi 17799. Itu tidak diadopsi menjadi standar nasional Indonesia. Mengapa? Karena isi dari ISO 27001 ini lebih ke masa depan. Proyeksinya lebih jauh jika kita gunakan ISO 27001. Isi dari ISO 27001 kalau belum pernah dapat izin adalah persyaratan dari Information Security Management System, itu standar dari keamanan sistem informasi. Information Security Management System, ISMS. Ini adalah persyaratan kalau ingin aman. Untuk mengamankannya ada di panduan ISO 27002. Jadi ada requirement, ada guidance. Nanti kalau belajar audit, yang boleh diaudit hanya yang requirement. Kalau guidance kita tidak audit. Jadi kalau kita audit di sini menggunakan ISO 27001 karena dia requirement. Tapi kalau guidance itu hanya untuk membuatnya. Biasanya kalau requirement itu digunakan untuk QC, Quality Control, sedangkan guidance untuk QA, Quality Assurance. Jadi kalau itu assurance merupakan panduan yang harus dilakukan, requirement merupakan persyaratan. Nanti persyaratan ini bisa kita audit atau kita cek kualitasnya, quality control. Kemudian untuk privacy itu privacy information management system itu ISO-nya 29100. Untuk di sisi cloud, jadi kalau kita belajar keamanan buat cloud itu kan ada masalah jangan sampai data tersebut ternyata hilang. Kalau terjadi virus, misalkan saya sudah ceritakan kalau pada IaaS itu tanggung jawab siapa, coba lihat lagi di video yang kemarin ya. Kalau di PaaS, apakah tanggung jawab dari penyedia cloud atau tanggung jawab dari pengguna cloud ya. Karena kan kalau di IaaS itu kita wewenangnya ada di mana, apakah sampai ke platform, sampai kepada operasi, nah itu security cloud. Menggunakan ISO 27018. Sekali lagi, kalau yang tertarik tinggal googling ya, lihat di sini. Kemudian ada Code of Practice. Code of Practice ini menggunakan standar Amerika, namanya PII. Ini adalah tentang Personal Identifiable Information. Di informasi-informasi yang dinyatakan sebagai memiliki data privasi. Itu seperti itu. Ya, misalkan pernah dengar mungkin KTP itu ingin menghilangkan agama ya. Karena agama itu di beberapa negara merupakan privasi, tidak semua orang harus tahu agamanya apa. Ya, kalau dulu Indonesia pernah ingin ikut-ikut negara Amerika yang menghilangkan agama ya karena di negara mereka ya, agama itu bukan sesuatu yang boleh dipertanyakan, termasuk privasi juga hilang. Jadi di KTP hanya muncul rekod-rekod yang memang umum, tidak menyangkut privasi seperti itu. Bahkan menurut saya sih jangan agama yang dihilangkan kalau seperti itu, tapi status perkawinannya, kawin tidak kawin itu privasi juga sebetulnya. Tapi mungkin agama lebih banyak yang dipakai. Ya. Kalau di Amerika, kartu nasional insurans kita itu ada keterangan siapa ibu kita. Jadi nama saya, ibu saya siapa. Jadi bukan bapak yang diambil, tapi ibunya siapa. Kalau kita di KTP nggak ada nama ibu ya, paling ya nggak ada nama ibu ya. Kalau bin siapa ya mungkin bapak yang masuk ya. Kalau Amerika nama ibu itu harus diketahui, bukan sesuatu yang privasi. Tapi nama bapak privasi, nggak harus diketahui bapaknya siapa. Seperti itu ya perbedaannya. Oke, sebelum saya masuk, saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau misalkan ada, sambil kita santai saja hari ini. Saya tidak panjang ya hari ini. Oke, kita masih ada beberapa slide. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau dipikir-pikir, mengapa sistem informasi bahas mengenai privasi? Ternyata ini pekerjaan kita nanti. Jangan sampai kita melanggar informasi privasi tersebut. Oke,
Nah, saya tunggu dulu. Ini saya ketik dulu ada pesan. Ada yang menanyakan sampai sini? Izin bertanya Pak, Silakan. maaf Pak, yang tadi masih kurang paham gitu Pak perbedaan security sama privasinya gitu, Ya, intinya gitu. ya. Jadi kalau yang namanya keamanan yang kita lindungi pertama jangan sampai dicuri. Sudah pasti ya. Jangan sampai ada orang yang menghacker data kita gitu. Tapi kalau dari privasi itu dari sifat datanya. Apakah data itu kepemilikan siapa? Saat kita mau mentransfer datanya itu yang namanya privasi itu tidak sembarangan. Misalkan perusahaan sendiri kalau dia hanya sebagai pemroses data, dia tidak boleh memberikan data kepada orang lain. Contohnya begini, ada pihak pencari kerja itu menelepon universitas, minta dong data-data tentang yang baru lulus supaya kami tahu siapa yang menjadi prospektus untuk jadi karyawan kami. Nah, secara keamanan bebas-bebas saja, tidak ada keamanan yang penting, tinggal kita kasih aja datanya dalam bentuk Excel, karena bukan suatu data-data yang keamanannya tinggi ya. Tapi secara privasi tidak boleh. Tidak boleh saya sebagai dosen memberikan data nama mahasiswa, tugas akhirnya judulnya apa kepada pihak pekerja, tidak boleh. Itu bukan hak dari universitas atau dari kampus, tidak boleh seperti itu. Jadi mungkin Pak untuk keamanan data itu lebih umum gitu ya Pak. Kalau privasi itu menyangkutnya hak perorangan si pemilik data tersebut seperti itu Pak. Betul, menjadi hak asasi ya, hak asasi orang. Jadi kalau saya tidak ingin bagi, itu hak saya. Harus minta izin dulu sama saya, hak saya. Ya, jadi kalau keamanan pokoknya umum, lindungi dari virus, dari hacker ya betul, berarti lebih umum ya dari virus. Kita melindungi supaya jangan data diubah oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, masalahnya pada saat kita memberikan data tersebut ke orang lain, kadang-kadang keamanannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu golongan yang top classified, tidak terlalu tinggi. Tapi itu privasi, tidak boleh sembarangan. Misalkan nanya, ini Pak Yefri berapa sih setiap bulan gajinya? Nah, itu kata orang keuangan gampang. Saya tinggal masukkan password, cari nama Pak Yefri, muncul keuangannya. Nah, tapi masalah dia tidak boleh men-sharingkan, tidak boleh mentransferkan. Dia mungkin punya privilege keamanan yang cukup tinggi untuk tahu data saya. Tapi pada saat dia mau mentransferkan ke orang lain, mau men-sharingkan data saya, itu kena aturan privasi. Boleh nggak dia wewenang untuk mentransferkan gaji saya, informasi tentang gaji kepada orang lain? Itu ya. Jadi kebanyakan di Indonesia itu banyak data-data yang sifat keamanannya memang tidak terlalu tinggi, tapi sifat privasinya tinggi gitu. Kalau di luar negeri kebalik, itu banyak yang keamanannya sangat tinggi, privasinya itu kurang. Kalau kita keamanannya rendah, dianggap sebagai data biasa-biasa saja ya. Misalkan data KTP kita itu bocor ke negara lain, diambil oleh negara lain, kita nggak masalah. Kita pikir buat apa negara lain ngambil data KTP kita, apa gunanya gitu ya. Ya tapi itu dalam sisi privasi termasuk data pelindungan harus dilindungi, data pribadi harus dilindungi. Karena kan kalau namanya orang jahat bisa-bisa aja ya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Kita akan lihat bagaimana dari sisi Amerika sama Eropa. Karena ISO itu kan standar Amerika. Sedangkan Eropa itu IC. Jadi IC itu Eropa, Amerika itu ISO. Amerika punya filosofi, privasi itu bisa diungkapkan, bisa di undisclose. Atau ini aturan dari disclosure, mengungkapkan selama tidak ada yang berkeberatan. Kalau Eropa, defaultnya itu memang tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh diungkapkan kecuali ada persyaratan-persyaratan yang sangat khusus baru bisa diungkapkan. Jadi kalau di Amerika itu saat mereka mengketik data kita muncul yang namanya data kriminal. Bisa ketahuan kita punya data kriminalnya apa. Berapa kali kita melanggar
lalu lintas, ketahuan di sana. Kalau di Indonesia, enggak kali ya. Kita nggak akan ketahuan berapa kali kita melanggar lampu merah, nggak akan ketahuan. Karena kalau di Amerika, lampu merah juga termasuk pelanggaran kriminal. Jadi privasi bisa diungkapkan selama tidak ada yang keberatan, selama semua orang menganggap wajar. Jadi kalau ada masalah kriminal, boleh diungkapkan. Tapi kalau di Eropa, sebelum ada aturan dari persidangan, tidak sembarangan bisa diungkapkan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini setengah Amerika, setengah Eropa ya. Jadi harusnya kita pilih salah satu, mau yang mana. Beberapa data privasi seseorang itu bisa diungkapkan tanpa melalui sidang. Jadi mengikuti negara Amerika. Beberapa data privasi baru setelah sidang baru bisa diungkapkan. Misalkan data korupsi itu setelah ada surat dari sidang dari pengadilan baru bisa diungkapkan seperti itu. Jadi Indonesia kadang-kadang ngambil setengahnya, kadang-kadang juga ngambil ke Amerika, ngambil ke Eropa. Ini istilah-istilah yang masuk kepada 27.031 ada yang disebut dengan tadi PI ya, Personally Identifiable Information, informasi-informasi apa saja yang dianggap sebagai informasi yang sifatnya personal. Data proteksi sama, data subjek sama, personal data ini tadi, data personal yang diidentifikasi sebagai data personal. Kemudian ada PI Principle, ini adalah objek-objek yang berhubungan dengan privasi, apakah pribadi, apakah organisasi, namanya PI Principle. Kemudian ada PI Control, ini siapakah yang mengontrol dan siapakah yang memproses. Contohnya ya, mungkin kalau sekarang sering beli di marketplace, kemudian ternyata yang barang yang kita terima tidak sama dengan yang seharusnya. Ini kan terjadi penipuan, terjadi scammer, penipuan. Lalu semua orang yang membelinya memberikan komen, tolong ini penjual ini diberikan sanksi, bilang ke marketplace, karena dia menjual barang yang tidak sesuai. Tapi kenapa marketplace-nya diam-diam aja? Tidak memberikan sanksi, tidak ditutup, tetap saja dia berjalan terus, menjual terus. Mengapa seperti itu? Nah, itu karena di Indonesia, sebelum nanti kalau rencana undang-undang PDP itu muncul, mereka hanya berpikir sebagai prosesor. Saya hanya memproses data saja, tidak ada tanggung jawab saya untuk mengontrol data. Jadi mereka tidak berpikir bahwa mereka itu adalah joint controller. Jadi banyak sekali marketplace di Indonesia itu yang nanti harus berpikir setelah undang-undang perlindungan data pribadi di tahun 2002 ini misalkan rampung, mereka juga adalah seorang joint controller. Jadi mereka bertanggung jawab kepada kebenaran dari proses. Jadi kalau sudah ada penipuan, ya mereka harus kasih sanksi. Kalau sekarang tidak, mereka cuma berpikir sebagai prosesor, hanya memproses data. Kontrolnya tidak ada. Kontrolnya ada di masyarakat, tidak ada di dia. Padahal mereka harusnya ada dua. Satu misalkan audit eksternal, misalkan di sini OJK atau Bapeti atau apapun ya, yang bagian yang mengontrol penggunaan data pribadi. Kemudian dan mereka juga sebagai kontrol juga disebutnya joint controller. Jadi selain pihak pemerintah, marketplace juga menjadi pengontrol data. Mungkin di sini ada yang sering tertipu kali beli barang tidak sesuai. Nah itu marketplace-nya nggak bisa bertindak apa-apa karena mereka hanya sebagai prosesor, bukan sebagai controller. Itulah istilah kontrol sama prosesor muncul di dalam privasi. Kalau dalam keamanan, ya kontrolnya cuma untuk meningkatkan vulnerabilitas dari sistem. Kontrolnya ada di satu pihak. Tapi kalau namanya privasi, kontrolnya ada di dua pihak. Pihak yang membagikan data dan pihak yang memiliki data. Saya memiliki data saya tidak ingin data saya ditransfer kepada pihak yang tidak berkepentingan. Nah itu. Jadi ada controller, ada joint controller di sini. Isi dari ISO IEC mungkin kalau saya ceritakan ini agak membosankan ya, tapi saya akan tambahkan bahwa mungkin 1 sampai 4 itu wajar, setiap ISO punya seperti ini, punya cakupan, normatif, kemudian ada istilah, singkatan, dan setiap umum.
Yang 5 itu berhubungan dengan standar yang ditambahkan untuk persyaratan dari ISO 27001. Kita ingat bahwa tadi sudah saya jelaskan, ISO IC 27001 ini merupakan persyaratan untuk melakukan audit. Jadi ini quality control dari sistem keamanan. Nah, di sini ada tambahan sedikit, kalau yang namanya tambahannya berupa tambahan mengenai klausa-klausa privasi. Kemudian juga ada tambahan untuk sistem quality assurance QA-nya tentang keamanan informasi dari ISO 27002 nomor 6. Itu tambahannya berupa tambahan-tambahan tentang panduan untuk privasi seperti itu. Kemudian di sini juga ada panduan untuk siapa yang menjadi controller, siapa yang jadi prosesor, siapa yang menjadi joint controller. Sedangkan ANEC ini merupakan lampiran memetakan dari ilmu-ilmu tentang sistem keamanan yang sudah dahulu, mungkin keamanan dari Inggris itu namanya General Data Protection Regulation, GDPR. Jadi standar-standar yang lama itu diceritakan bagaimana dipetakan ke standar yang baru SN ini. Jadi dipakai landasannya di bagian apa. Itu ada di lampiran. Jadi standar-standar sejarahnya sampai muncul SNI ISO IEC itu bagaimana? Itu ada di lampiran atau ada di annex. Isi yang ditambahkan di bagian requirement itu di bagian 4 dan 6. Di bagian context of organization dan planning, sisanya sih ini sudah ada di standar 27001, ini sisanya sudah ada. Jadi yang ditambahkan itu khususnya di 4 dan 6. Apa 4 dan 6? Yang tadi. Aturan mengenai siapa sih yang jadi controller, siapa yang jadi joint controller, siapa yang menjadi subprocessor kalau ada pihak ketiga. Misalkan ini memprosesnya di bagian payment gateway, subprocessor biasanya payment gateway yang memproses. Ini pihak authority, kalau otoritasnya apakah ada di controller seperti apa otoritasnya atau di joint controller seperti apa. Jadi misalkan kita membeli barang menggunakan kartu kredit, maka kita akan ditagih. Seperti itu, kita tidak boleh menolak. Itu adalah merupakan kewajiban. Itu di aturan authority. Ya, maka saya ceritakan yang utamanya di pihak yang terkait ya. Kalau sisanya maka saya tidak perlu ceritakan. Ini saya tidak ceritakan, ini umum ya, tentang konteks organisasi apa saja, peranan siapa, siapa yang kata, kita tidak ceritakan dulu. Ini mungkin di ilmu tata kelola nanti akan dibahas ya. Yang keenamnya ini berhubungan dengan information security atau yang disingkat dengan InfoSec. Bagaimana sasaran yang harus dicapai kalau kita ingin merencanakan suatu rancangan yang aman dan privasi, maka kita harus merencanakan di bagian assessment-nya nambahkan resiko-resiko yang termasuk kepada pelanggaran privasi. Begitu ya. Ada yang mengambil foto saya ya, ditaruh di Twitter, pakai nama berbeda gitu. Tapi fotonya nggak tahu dia ngambil dari mana, begitu saya. Digunakan untuk, ya mungkin tujuannya tidak merugikan saya karena digunakan untuk berjualan, untuk berjualan UMKM, menjual macam-macam barang, tapi foto Twitternya pakai foto saya. Itu pelanggaran privasi, termasuk privasi ringan karena tidak digunakan untuk kasus kriminal. Tapi ada juga pelanggaran yang sengaja meminta foto bersama dengan KTP. Digunakan buat apa kira-kira kejahatannya? Ada yang tahu kejahatannya apa kalau meminta foto berikut dengan KTP? Pemalsuan data pribadi, Pak. Ya, buat apa kira-kira? Pinjol, Iya, buat pinjol. pinjaman. Betul, betul, betul. Berarti buat pinjol. Jadi bagi mahasiswa yang belum tahu, kalau ada yang minta foto berikut KTP itu digunakan buat pinjaman online atau pinjol ya. Jangan sampai kita terpancing untuk memberikan foto. Saya pernah ini kartu vaksin tidak keluar. Lalu saya lihat ada satu situs dari Kompas, Kompas yang network itu. Bagi yang belum keluar kartu vaksin, itu kirimkan foto berikut dengan KTP. Wah, situs yang ngirimnya dari Kompas. Percaya kan? Wah ini, tapi saya pikir-pikir bahaya juga.
kalau dia tahu foto dan KTP-nya bisa jadi pinjaman online, saya lapor ke Kompas. Ini jangan sembarangan memasukkan berita, ini hoax ini. Ini orang yang sedang mencari data orang, tapi kenapa pihak dari Kompasnya tidak memblok? Ternyata mereka sama, mereka cuma sebagai prosesor, sebagai provider, tidak punya joint controller. Jadi selain pihak keuangan, pihak bagian informasi, newspaper, surat berita online, seharusnya mereka juga sebagai PDP, perlindungan data pribadi, sebagai joint controller. Saya ceritakan ke mereka ini berita ini harus dihapus, sudah masuk cukup lama berita tersebut di Kompas, Kompas yang ada di online ya, Kompas online. Bahaya, masa ternyata tinggal telepon saja, telepon ke bagian nomor telepon yang ada di program Peduli Lindungi, tolong dipercepat prosesnya supaya sertifikat vaksinnya muncul. Mudah seperti itu, nggak perlu kita harus supaya cepat kirimkan foto berikut KTP. Wah, bahaya. Ini sudah pelanggaran keamanan, karena nanti bisa ngambil uang kita, dia bisa minjam uang besar-besar pakai nama kita. Dan juga privasi. Atau ada yang suka men-stalking, ingin tahu ini bagi yang para mantan jangan lakukan ini, ingin tahunya pacar barunya siapa ya, kita stalking ke IG-nya, hati-hati, ini juga bisa jadi masalah ya. Sudah berlalu, sudahlah berlalu, kita move on ya. Jangan lihat-lihat lagi lah, itu jadi masalah. Ini mungkin termasuk pelanggaran privasi yang ringan karena tidak digunakan untuk kriminal ya. Tapi janganlah. Ini hanya pelanggaran etika nantinya. Oke. Ini tadi ini saya lewat ya, tapi yang paling penting adalah program sharing. Yang namanya keamanan itu datanya kan dicuri, tapi pada saat mau di-sharing itu yang sudah tidak bicara lagi keamanan, tapi bicara privasi. Sudah bicara privasi. Misalkan ada universitas luar negeri datang ke kampus kita, minta data siapa sih yang mau sekolah di luar negeri menggunakan program double degree misalkan. Nah, tidak sembarangan kita bisa memberikan data mereka, tidak sembarangan. Walaupun data ada di tangan kita, tidak sembarangan, itu merupakan privasi perorangan dan juga privasi organisasi. Tidak boleh. Ya harus hati-hati di sini. Nah, di dalam Undang-Undang PDP pasal 1 ini yang akan diresmikan, belum sampai sekarang belum diresmikan karena masalahnya adalah joint controller. Siapa sih marketplace yang mau jadi joint controller? Capek-capek harus berpikiran mengenai privasi, belum semuanya marketplace mau. Belum semuanya surat kabar ingin juga jadi joint controller. Nah, salah satu pasalnya tentang pasal 1 bahwa setiap yang memproses data pribadi ini harus bisa menunjukkan seberapa besar tanggung jawab dia. Jadi kalau di sini kita menerima data pribadi dari pemesanan, maka marketplace ini di sini harus bertanggung jawab bahwa data tersebut tidak akan bocor ke tempat lain. Dia harus bisa memberikan pertanggungjawabannya menggunakan ISO 27001 bahwa dia sudah comply, pertama comply di keamanan, yaitu comply di ISO 27001 dan comply di ISO tentang privacy 27701. Jadi harus compliance-nya itu mematuhinya di dua aturan, yaitu di 27001 dan 27001. Tidak bisa kita meminta untuk mereka punya privacy kalau yang ISO tentang keamanannya belum comply. Jadi harus comply dulu. Jadi auditnya dua, satu audit di sistem keamanan, satu audit di bagian informasi. Ya, ini merupakan turunan dari pasal 24 dari General Data Protection Regulation dari Inggris, bahwa dikatakan setiap yang berwenang memproses data harus to be able to demonstrate, memperlihatkan tanggung jawabnya seberapa besar di sini. Jadi kalau masuk mata kuliah audit, yang bisa diaudit itu cuma yang sifatnya requirement, jadi 27001 bisa diaudit, kemudian keamanannya sendiri 27001 itu juga bisa diaudit, karena yang sifatnya requirement bisa kita audit. Tapi kalau sifatnya guidance, ya itu harus kita kerjakan, ya tidak bisa diaudit, yang harus dikerjakan. Pekerjaan dari auditor internal kan mempersiapkan yang sifatnya guidance. Jadi compliance sifatnya guidance. Tantangannya ya banyak sekali, mereka merasa kalau kita menambah controller untuk
privasi. Jadi ketika kalau bicara mengenai kontrol tentang teknologi informasi yang berhubungan dengan privasi, para perusahaan ini, para penyelenggara servis elektronik atau PSC ini berpikir nanti nambah uang, nambah biaya, tambah repot ya, tambah orang lagi. Banyak yang tidak mau. Tapi kalau sudah ada undang-undangnya ya wajib hukumnya karena ada pidana nantinya. Nah sekarang jadi cukup ramai karena masih tarik ulur. Mereka khawatir nanti kalau marketplace mengadakan ini, maka para tenan tidak akan mau masuk. Tenan akan pindah ke marketplace lain yang tidak terlalu ketat. Jadi agak panjang. Undang-undangnya belum selesai sampai sekarang dari sebelum pandemi COVID 2018 sampai sekarang belum beres. Tapi sudah ada contoh yang sudah melakukan compliant atau patuh kepada ISO keamanan, ISO 27001 dan juga ISO kepada privacy. Privacy Information Management atau PIM ya tadi, singkatannya PIM. Jadi juga ISO 27001. Contohnya ini ada perusahaan di bidang cloud, mereka sudah menjamin itu datanya aman. Amannya gimana? Aman dan privacy. Misalkan kalau harganya naik, ternyata kita sebagai penyewa cloud tidak mampu lagi bayar, maka data kita tidak akan disandera, akan dikembalikan oleh pihak cloud. Jadi sekarang kan lagi rame cloud nih. Kemarin saya sudah ceritakan di bagian infrastruktur, ada yang sifatnya hibrid. Data pribadi disimpan di perusahaan, sedangkan sistem aplikasi disimpan di cloud. Misalkan kita menggunakan sistemnya adalah platform as services atau PaaS, misalkan seperti itu. Nah, kalau datanya ternyata disimpan juga di dalam cloud, nah tiba-tiba ternyata cloud tersebut menaikkan harga, kita nggak tahu berapa tahun lagi dia naikkan harga, karena mungkin pengelolaannya menggunakan dolar, ternyata kita tidak punya uang untuk membayarnya. Nah, datanya tidak boleh tersandera, karena itu merupakan data kepemilikan kita. Dan dia juga jamin tidak akan memigrasi data ke server-server cloud lainnya yang tidak punya tanggung jawab. Dia jamin. Nah, salah satunya adalah BizNet. Ini adalah Pak Yusuf, itu salah satu bagian VP Operation dan Service dan dari cloud ini. Ini akhirnya orang menjadi percaya, jadi orang tidak khawatir kalau misalkan menyimpan data keuangan, data yang sifatnya sangat privasi, data keuangan perusahaan, ditaruh di sana, kemudian data kependudukannya sifatnya privasi, orang berani taruh di sana karena terjadi trust. Karena sudah comply kepada dua ISO, satu ISO keamanan, yang kedua ISO privacy, seperti itu. Ini termasuk kepada keuntungan kalau kita menggunakan perlindungan data pribadi. Kalau misalkan universitas itu kan kadang-kadang membutuhkan data mahasiswa. Mahasiswa itu sifatnya kos. Pada saat dia pindah, dia tidak melaporkan di mana kepindahannya. Karena termasuk kepada data privasi. Tapi pihak kampus juga tidak bisa maksa untuk memasukkan data setiap saat tentang data di mana tinggalnya. Tidak bisa. Nah ini jadi semacam konflik. Pada saat misalkan ada masalah, ingin dihubungi, tidak bisa dihubungi. Dosen walinya nggak bisa menghubungi. Administrasi juga data tentang di mana dia tinggal tidak ada yang tahu, agak susah. Kita tidak bisa maksa kepada orang yang memiliki data tersebut kan termasuk golongan data privasi, kita nggak bisa. Nah, itu juga jadi masalah ya karena privasi ini memang dibutuhkan, ada juga harus ada semacam perjanjian mana data mana yang harus disaringkan, mana yang tidak. Gitu. Karena kita tidak punya kesepakatan data untuk mana yang disaringkan ya banyak mahasiswa-mahasiswa yang tiba-tiba hilang, mau dikontak susah, ternyata ada beasiswa, dikontak juga susah, nomor teleponnya nggak ada, di dosen walinya nggak ada, ya karena tidak ada kesepakatan bahwa data tersebut merupakan data kepemilikan siapa joint controlnya. Apakah kampus juga sebagai joint controller atau tidak? Harusnya cuma sebagai proses data. Tidak bisa menggunakan data hanya memproses. Ya.
Nah, itu ya harus kita sepakati di isi kampus pun jadi masalah ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang mau tugas akhir, kalau mau beli mengenai standar-standar nasional ini yang sudah jadi SNI, nggak usah download PDF-nya ya. Ini di situsnya Pesta BSN Go ini dijual ya. Misalkan saya butuh buat tesis tentang standar untuk perekaman, ya tinggal downloadnya masuk ke sini. Nanti kita bayar. Daripada kita beli langsung harganya mahal sampai 2 juta lebih, ya biasanya kita belinya lewat sini. Jadi kalau ada yang butuh tugas saya di bidang standar, sekarang harga standar sekitar ini. Nah, sekarang masuk ke Zoom. Kalau yang namanya Zoom itu, bagaimana kerahasiaannya ya? Kalau saya dosen dan mahasiswa mungkin nggak masalah kali. Ada yang ikut datang bukan kelas ini, ingin ikut dengar nggak masalah. Malah saya senang kalau ada kelas lain ikut dengar kuliah saya. Terbuka kuliah saya bagi siapapun. Tapi kalau saya tergolong orang yang PDP, PEP salah PEP, politically exposed person, saya adalah gubernur, kemudian anggota DPR, nggak sembarangan orang boleh ikut Zoom saya. Lebih classified ya seperti itu. Tapi kalau kuliah sih terbuka. Nah, Zoom itu harus menjamin bahwa tidak ada yang bisa mengambil data kita. Tidak ada backdoor, tidak ada yang bisa nguping. Harus aman, privasi, ada etika. Ini ada beberapa ISO yang di bawah saya tuliskan. Ada ISO TR 18128. TR itu merupakan satu grup kecil yang mengolah lebih khusus ya dari suatu ISO tentang bagaimana penilaian risiko perekaman data, bagaimana cara merekam data. ISO 15489 ini tentang manajemen perekaman, dari membuat rekaman digital, rekaman analog, bagaimana manajemennya. Jadi yang namanya Zoom ya harus hati-hati. Biasanya kalau kita ingin lihat bagaimana perkembangan dari sistem keamanan dan privasi, kalau saya suka menggunakan situs ini. Situs ini mengecek yang namanya Common Vulnerability and Exposure. Biasanya nanti kalau kita masukkan nama aplikasinya, nanti muncul update terbarunya itu apa. Misalkan mengatasi bug, meningkatkan privasi, itu muncul keterangannya di bagian bawah. Seperti ini. Jadi kalau kita membuat tugas akhir atau membuat proyek informasi, ada yang mengevaluasi mengenai satu keamanan dan satu privasi, kita bisa gunakan situs ini. Jadi silakan coba, misalkan saya ingin tahu perkembangan dari Zoom tahun berapa, itu kelebihannya apa yang kita bisa baca di sini ya. Oke, mungkin hari ini tidak panjang, sampai di sini saja. Saya tutup dulu slide-nya. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita punya waktu mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Saya harus persiapkan ke acara ini, ada acara webinar ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke. Jadi hari ini kita bahas mengenai APM sedikit, kemudian sebagai satu tambahan, kemudian tentang pelindungan data pribadi. Minggu depan kita akan belajar mengenai retensi data. Bagaimana kita memanage yang namanya data retensi, ya, itu buat minggu depan. Oke, kalau tidak ada, tolong dipasang layarnya. Sebentar saya persiapkan dulu. Kita on cam dulu, saya mau capture. Tidak ada.
Jadi ilmu informasi sekarang menarik ya. Kalau ngikutin perkembangan informasi, banyak bidang-bidang yang baru ya. Jadi orang ilmu komputer itu tidak mau belajar, ilmunya baru terus. Dulu yang namanya profesi belum banyak ya, sekarang banyak ya. Banyak dikelola oleh orang informasi. Oke, saya capture 1, 2. Oke, sabar, satu slide lagi. Oke, sebentar, satu slide lagi. 1, 2. Oke, ya, terima kasih. Ulan kasih tanda victory, makasih. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, silakan, Lip.